menjelaskan mengenai apa itu IPE. IPE atau Professional Education merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan mengajar yang sangat penting untuk menyiapkan mahasiswa yang bergerak di bidang medis untuk menyediakan perawatan pasien yang optimal dalam lingkungan tim yang kolaboratif. IPE ini terdiri dari pengajar dan mahasiswa yang berasal dari 2 atau lebih profesi kesehatan dengan disiplin dasar yang berbeda. Terima kasih. Interprofessional Education atau IPE merupakan praktik kolaborasi antara 2 profesi kesehatan atau lebih yang saling mempelajari mengenai profesi kesehatan lain beserta memahami peranan-peranan masing-masing profesi kesehatan. Hal ini bertujuan agar meningkatkan kolaborasi dan mampu menciptakan pelayanan kesehatan yang baik. Di samping itu, IPE bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang mendukung praktik kolaborasi antar profesi kesehatan. Interprofessional Collaborative Practice atau IPCP adalah suatu metode atau tindakan yang mencakup proses komunikasi dan mengambil keputusan sehingga memungkinkan adanya sinergisitas dalam suatu kelompok untuk mencapai pemahaman pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan. IPCP memiliki beberapa elemen penyusun seperti responsibilitas hingga otonomi, di mana IPCP juga merupakan bagian dari kerjasama antar tim kesehatan dengan pasien melalui pendekatan yang kolaboratif dan terkoordinasi guna tercapainya pengambilan keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Singkatnya, IPCP adalah kelanjutan dari proses IPE yang nantinya akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan profesi masing-masing pada masyarakat. Saya Agnes Munasengga dengan NIM 19025111158 dari PSSKPD. Interprofessional Education atau IPE merupakan konsep pendidikan terintegrasi yang dicetuskan oleh WHO guna menyediakan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan melihat seperti apa masa depannya sebagai praktisi dalam pelayanan kesehatan. IPE dalam penerapannya diperlukan untuk meningkatkan interprofessional collaboration atau IPC yang berguna bagi tantangan praktik modern. Interaksi kolaborasi tersebut hadir dalam bentuk keterpaduan dan modifikasi dari berbagai profesi yang berbeda dalam segi sudut pandang dan juga masukan dari profesi lainnya. Dengan dilaksanakan interprofessional education, mahasiswa dapat belajar bagaimana bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya serta memahami peran masing-masing profesi kesehatan tersebut. Selain itu, interprofessional education dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dan menciptakan kerjasama tim antar profesi yang baik, sehingga nantinya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Interprofessional education dapat melatih mahasiswa untuk berkolaborasi sedini mungkin dan menjadikan kerjasama antar mahasiswa menjadi lebih efisien dan komprehensif. Kemudian, dengan adanya interprofessional education, mahasiswa diharapkan mampu untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi secara maksimal ketika turun langsung untuk menangani pasien. Dengan adanya interprofessional education, mahasiswa dapat belajar dan melatih berkomunikasi secara efektif dalam tim, memahami tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari masing-masing profesi. Mengapa IPE dibutuhkan? Karena tim terprofesional akan meningkatkan kualitas perawatan medis, mengurangi beban biaya, mengurangi lama perawatan pasien, dan menurunkan tingkat kesalahan medis. Harus selalu menyadari bahwa dalam menjalankan keahliannya, wajib hukumnya untuk mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai moral dalam masyarakat. Salah satunya dengan waspada dalam memastikan kemungkinan bias terhadap pasien. Maka dari itu, sebagai tenaga medis diharapkan untuk bersikap dan berperilaku netral dengan pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, tenaga medis dalam menjaga etika maupun norma terhadap teman seprofesi, berbeda profesi, pasien maupun masyarakat, itu diatur dengan adanya asas etika medis, di mana asas etika medis ini mengatur bagaimana sikap dari tenaga medis dalam mengemban tugasnya. Selain itu juga dijadikan sebagai pedoman dalam memilih maupun melakukan tindakan medis yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi pasien. Oleh karena itu, bagi tenaga medis harus selalu berpedoman terhadap asas etika medis. Semua pihak saling menghormati dan menghargai setiap etika atau norma yang ada, baik itu dari tenaga kesehatan satu profesi atau beda profesi, pasien atau klien, keluarga, dan masyarakat. Bagi tenaga kesehatan, harus dapat memahami nilai puasa dari setiap profesi, yang mana setiap profesi memiliki tingkatan puasa yang berbeda dalam setiap pengambilan tugas yang ada dalam rumah sakit khususnya. Menerapkan sikap toleransi, konformitas, netral, dan setiap keadaan juga penting, sehingga apa yang dikatakan atau dilakukan dapat dipertanggungjawabkan bersama.
Etika ditingkatkan oleh tenaga medis guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu caranya adalah mematuhi standar operasional yang berlaku pada Faskayankes tersebut. Itu guna untuk meningkatkan taraf kesehatan ke arah yang lebih berkualitas. Etika atau norma profesi merupakan pedoman penting bagi setiap anggota profesi di Indonesia, di mana pedoman ini berlandaskan pada prinsip profesionalisme yang memberikan arahan kepada setiap profesi bahwa setiap tindakan harus dipilih atau dipilah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.